Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemirsa. Pada siang hari ini saya jumpa dengan Bapak Dr. Agus Susanto. Pak Agus ini sebagai ahli atau dokter sawit. Nah, saya akan menanyakan kepada Pak Agus Susanto masalah-masalah di dalam perkebunan kelapa sawit, terutama untuk masyarakat umum atau rakyat atau perkebunan rakyat. Nah, itu di situ sering timbul masalah-masalah klasik. Nah, masalah klasik itu ada berapa macam masalah yang sering muncul di permukaan atau di dalam benak petani-petani tersebut. Nah, saya akan sampaikan ke Pak Agus, minta pencerahannya. Pak Agus, itu masalah klasik yang di dalam perkebunan kelapa sawit terutama kepada petani-petani lah itu apa saja itu Pak Agus? Oh iya, terima kasih Mas Hartanto Prabowo. Jadi pemirsa, masalah budidaya kelapa sawit itu kita bagi ada yang masalah klasik. Artinya klasik itu gini Mas, selalu muncul, sudah dikasih tahu pun muncul terus, nggak hilang-hilang gitu, dan umum gitu. Nah, harusnya itu sudah tidak masalah lagi. Harusnya masalah yang pertama Mas, sebetulnya tidak hanya petani Mas, ke perusahaan juga sering menjadi masalah. Yang pertama adalah pemilihan bibit kelapa sawit. Jadi pemilihan ini klasik Mas, banyak, meskipun sekarang udah mulai berkurang ya Mas. Iya. Banyak petani yang masih tergiur yang itu tadi, yang mariles Mas. Padahal kita sudah di Indonesia sudah ada sekitar 19 produsen kecambah Mas. Silahkan pilih yang mana saja. Nah itu salah satunya PPKS, kan gitu. Dan milih nanti ya dasarnya apa lagi Mas? Nah itu dasarnya ya sesuai kebutuhan. Oh, tanah gambut cocoknya misalnya dari tanah datar misalnya yang quick starter 540 Simanimun. Nah, ini masalah milih ini penting Mas. Demikian juga Mas untuk yang perusahaan Mas. Nah perusahaan itu juga harus milih yang selain produksinya tinggi ya harus terjamin keberhasilannya. Nah, gitu. Jadi silahkan milih yang tepat. Caranya apa? Kalau bisa, kalau perusahaan itu ya tidak mengandalkan satu apa saja Mas, satu varietas. Harus gabungan, gotong royong. Karena mempunyai karakter masing-masing. Ya, yang satu kelebihannya ini, yang satu pastren, yang ini enggak, yang ini. Jadi akan menjadi lengkap. Nah, itu masalahnya dengan kita cerita ini sudah tidak cerita masalah lagi Mas, mengenai bibit, ya kan? Iya betul. Itu klasik Mas masalahnya. Itu yang selalu dibahas selalu itu. Yang kedua Mas, masalah pemupukan. Pemupukan ini padahal 60% dari kos produksi Mas. Besar juga itu Pak. Memang paling besar. Jadi itu kalau tidak dipupuk nggak ada, hasilnya sangat kurang. Karena sudah dipanen terus kan Mas. Nah, jadi masalah pupuk ini selalu jadi problem. Apalagi kalau harganya rendah terus nggak dipupuk. Untuk pupuk, jangan untuk pupuk Pak, untuk perawatan aja nggak tercukupi. Iya makanya itu masalah ini klasik Mas. Jadi bukan masalah 4T ya, tepat jenis, tepat dosis, tepat waktu, tepat cara. Nah, itu jangankan itu, ya dipupuk aja enggak ya gitu. Ini masalah klasik. Jadi pemupukan ya harusnya terrealisasi secara bagus harusnya Mas. Jadi itu kan tepat jenisnya harus tepat, di tanah gambut beda, di tanah apa beda, jenis unsur-unsurnya harus tepat dosisnya tanya rekomendator ini apa jenisnya, berapa per pohonnya, per kilo, per tahunnya berapa, tepat waktu dan frekuensi. Kapan memupuknya itu juga tepat Mas, hujannya jadi 60 miliar baru memupuk, bulan apa gitu kan Mas, frekuensinya berapa, semakin banyak semakin bagus. Kemudian caranya tepat cara. Nah ini jadi masalah juga, harusnya dipoket misalnya. Iya betul. Jadi cerita masalah kasih pemupukan, ya sering nggak dipupuk, kan gitu. Yang ketiga sekarang itu masalah ini Mas, penyakit sering muncul, klasik. Ada yang ulat kantong nggak pernah selesai, langganan. Nah, kenapa? Ini monitoringnya harus bagus Mas, harus sensornya bagus. Kemudian kita harus mengandalkan
pengendalian yang alami yang jangka panjang. Itu Contoh, bagaimana Pak kalau pengendalian itu sensus sudah bagus, terus ada dapat dijumpai, terus untuk pengendalian Bapak bilang tadi Iya. secara alami jangka panjang itu bagaimana itu? ya makanya dimonitor kalau masih di bawah ambang ekonomi Mas, gunakan yang ramah lingkungan. Contoh, ulat api dengan menggunakan virus RBD. Tapi bukan virus corona. Wah, bukan. Kemudian ini agen hayati yang lain banyak. Jadi ada cordyceps, ulat api, ulat atau nanti oritas metarisium itu dulu. Baru kalau terjadi outbreak kendalikan secara kimiawi misalnya. Jadi ini harus teliti, harus diamati terus Mas. Ini masalah klasik. Jadi mau meningkatkan produksi gimana terserang ulat api, ulat kantong terus. Itu contoh. Yang keempat masalahnya apa? Yang klasik Mas. Kalau di rakyat mungkin ini enggak, malah karena nggak begitu luas. Kalau di perusahaan Mas, infrastruktur jalan, Betul. ini mau operasional sulit, mau apalagi mau panen Mas. Udah gitu nggak terpanen, nggak tereksploitasi. Iya, ya, itu sering dialami itu. Nggak terpanen. Nanti jalannya rusak, banyak restan, nggak bisa sampai pabrik. Apalagi musim hujan ya Musim Pak. hujan jalannya rusak, itu infrastruktur. Itu masalah klasik, harusnya bisa diselesaikan. Kemudian masalah yang terakhir Mas, 5 masalah klasik. Harga sawit juga turun naik Pak. Iya. Ya, tapi itu kan dipengaruhi oleh penjualan CPO keluar ya Pak. Iya, tapi kan nggak pernah tinggi terus Pak. Turun naik ini udah mulai turun kemarin udah lumayan. Tapi saat ini dengan virus corona itu kayaknya turun ini ya Pak ya jadinya Pak. Ya kita harapkan jangan pakai B30 ini tetap itu. naik. Sebaiknya memang banyak digunakan di dalam negeri Pak, Iya, sehingga negeri. masyarakat itu Nah. bisa stabil harganya itu. Iya. Jadi masalah klasik yang memang nggak ada lagi harusnya. Ya, seharusnya nggak ada itu, cuma 4 saja. Cuma, nah yang 5 itu mudah-mudahan pemerintah segera merealisasikan ya Udah, Ibu, B40, kalau bisa B50 Pak. Jadi masyarakat itu sedang tenang dan kehidupan masyarakat pada makmur. Ya, itu Pak, sudah Pak. Itu Mas, 5 masalah klasik. Mudah-mudahan yang klasik ini dihilangkan gitu Mas. Ya. Oke Mas. Oke, baik para pemirsa, inilah permasalahan 5 permasalahan yang sering muncul di perkebunan kelapa sawit, baik itu perusahaan maupun perkebunan rakyat. Mudah-mudahan 5 permasalahan ini bisa diatasi semua sehingga masyarakat atau perkebunan kelapa sawit itu menjadi makmur dan sejahtera. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.